Di tahun 2020 ini keluar banyak banget handphone baru. Kita lihat aja sih Apple nggak tanggung-tanggung ngeluarin iPhone 12 aja pertama kalinya sampai keluar 4 macam. Ada yang mini, ada yang biasa, terus yang Pro dan juga Pro Max. Nah, di sini yang gue pakai adalah iPhone 12 yang mini. Setelah gue pakai kurang lebih 1 sampai 2 minggu, berikut adalah pendapat gue nih. Kira-kira kayak gimana? Langsung aja di Stera Gadget Review. Jadi pertama-tama gue mau bilang kalau, ya mungkin spoiler kali ya, kalau emang gue demen banget sama si iPhone 12 mini ini. Mungkin kalau kalian yang ngikutin sama gue selama ini udah tahu kali kalau gue tuh demen handphone kecil. Handphone kecil terakhir gue itu Samsung S10i, itu gue demen banget dan gue udah capek pakai handphone yang ukurannya gede-gede. Itu ya mungkin ini sedikit bias ya, karena emang gue pribadi demen banget handphone kecil dan bisa dikantongin dan juga bisa dipegang satu tangan. Jadi kalau buat spek lengkapnya kalian bisa lihat di websitenya Apple sendiri. Gue akan menjelaskan sedikit lah di sini. Jadi untuk layar ini 5,4 inch, sudah Super AMOLED ya untuk yang di iPhone 12 mini ini, sama dengan iPhone 12 biasa dan juga yang Pro. Untuk pertama kalinya dia udah pakai layar Super Retina alias itu AMOLED-nya istilahnya Apple. Terus kalau bodi depannya dia pakai istilahnya namanya ceramic glass, dan juga belakangnya itu pakai kaca biasa. Ini yang fingerprintnya nightmare lah, bener-bener parah banget ini fingerprint semua. Tapi gue suka warna birunya, jadi ya casingnya tahan-tahan deh, kadang pakai kadang enggak mau nikmatin warna birunya. Kalau bagian pinggirnya sendiri ini pakai aluminium, terus juga di bagian bawahnya masih pakai lightning. Ini sadis sih, nggak tahu Apple kayaknya udah nggak bakalan ada istilah USB-C kali. Terus juga speaker ini udah stereo, jadi walaupun kecil gini suaranya udah oke banget. Terus kalau yang gue paling suka itu jadi ukuran digenggam satu tangannya itu gampang banget buat navigasi kiri kanan. Dan juga buat beratnya ini cuma 130 gram, 133 gitu gramnya. Ini ringan banget, jadi enak lah bisa masukin ke celana jeans juga kalau satu tangan sambil nyetir gitu enak. Tapi ini plus minus, ada orang sebagian yang bilang justru dari si desainnya Apple ini juga kan udah sekarang jadi ngotak. Ini kalau kayak bini gua pribadi itu dia bilang malah modelnya kok jadi kayak iPhone jadul, malah kurang keren. Tapi menurut gua ini bagus, jadi bisa berdiri dan genggam juga lebih mantap. Kalau ukuran dari si bodinya sendiri ini kan jadinya kalau kita buat ngetik satu tangan tuh enak banget nih. Kayak gue kan suka sambil nyetir, sambil ngetik, atau enggak sambil makan gitu, satu tangan sambil ngetik, baca-baca itu enak, jadi navigasi ke ujung-ujungnya itu dapat semua. Tapi kalau misalnya kalian ngetik pakai dua jari, yang dua tangan gini, ke jempol ini, karena gue udah terbiasa pakai S20 Plus, itu jadi agak susah di sini ngetik pakai dua jempol. Tapi gue yakin ini cuma mengenai masalah si muscle memory aja, nggak terbiasa aja gitu. Jadi ini juga memang sebenarnya sih jadi handphone kedua gue, karena gue seneng buat angkat telepon, handphone kecil, ngantongin, gak usah berat-berat ya, sama ngambil foto enak satu tangan gitu sih. Terus kalau buat kayak speknya sendiri, ini kayak buat chipsetnya ini udah pakai chipset yang sama persis dengan si 12 Pro yang di atasnya ya. Jadi ini udah pakai serinya A14 untuk chipnya, itu udah iPhone punya chipset yang paling kencang sampai saat ini terkencang di dunia lah. Yang A13 kemarin aja itu udah terkencang juga, ini A14 lebih kencang lagi. Jadi kalau ngomongin performance udah nggak usah dibahas lah, mau buka apa aja sosmed, apa mau main game, mau kayak seberat apapun. Bahkan di sini gue coba buat ngedit video yang 4K 1080p itu semua juga kencang banget ngebut, nggak ada masalah. Yang menurut gue agak nyusahin di sini tuh karena dia cuma ada Face ID. Emang sih Face ID-nya sih tepat banget, dan itu memang gila sih Face ID. Mau kita sampai di tempat gelap, mau kita pakai kayak gimana pun juga pasti kebaca dengan tepat lah. Kayak Face ID itu cepet banget, emang enak banget. Cuma ya masih nggak bisa miring satu, dan juga dia nggak ada fingerprint. Di zaman pandemi kayak gini, dimana kita harus pakai masker kalau keluar, nggak ada fingerprint itu susah banget. Jadinya nyusahin lah, antara kita harus ngisi pin lagi kayak handphone jadul ya, atau buka masker. Padahal kan sayang banget Face ID, ya tambahin kayak fingerprint kalau nggak dalam layar ya di belakang panel, apa di tombol home samping lock juga bisa kok gitu. Kalau urusan layarnya sih emang bener ini peningkatan ya, karena yang tadi gue bilang sebelumnya ini masih pakai IPS LCD, dan ini untuk pertama kalinya di iPhone murahnya ini pakai yang udah AMOLED atau Super Retina ya istilahnya si iPhone itu. Nah, jadi di sini tuh yang gue mau bilang bukan ininya, bukan ukurannya sih emang tambah kecil. Gitu, jadi emang gak begitu enak buat nonton sih jujur aja. Tapi yang gue mau komplain tuh di sini adalah poninya. Poninya ini gila gede banget, jadul gitu modelnya. Dan ini iPhone emang bener-bener karena dikecilin ukurannya, terus gak ada dikurangin, semua speknya sama, sampai poninya pun sama. Ya harusnya minimal poninya ikut kecil dong, kalau iPhone tambah kecil, bener nggak? Ini kan jadi poninya masih sama dengan ukuran iPhone yang lain, tapi badannya tambah kecil. Ini jadi bener-bener bikin ya poninya kelihatan gede banget aja di handphone ini.
Itu terus apalagi kalau gue yang udah terbiasa tadi pakai S20 Plus yang udah notch-nya cuma titik doang gitu, ngeliat di iPhone gini, agak susah sih kalau buat nonton dengan Android kecil gini. Kayaknya sih pegangnya masih enak ya, tipis, terus juga layarnya luas, dan juga bobotnya ini masih pas 150-an gram, ini masih kategori cukup ringan buat handphone segede gini. Ya nggak ketinggalan zaman lah pokoknya udah. Kalau mengenai absennya fitur 120 Hz FPS yang kayak di S20 Plus itu udah ada, itu gue nggak begitu ngerasain masalah sih. Memang iPhone itu smooth banget ya, walaupun masih 60 FPS juga, tapi ini enak banget, animasinya cepat semua, fluid, pokoknya nggak ada masalah gitu. Jadi emang sih Apple kan mungkin mikirin ke baterai kali kan, tuh fitur-fitur kayak 120 Hz itu kan fitur baru yang baru tahun ini booming gitu. Jadi Apple itu kan terkenalnya emang ngadopsi teknologi yang udah lebih matang, sampai nggak, bukan yang terbaru lah, pokoknya udah matang, udah mantep, udah masukin ke handphonenya dia. Kecuali ya itu BC mau sampai kapan, kayaknya udah nggak bakalan ada. Kalau bicarain software, ini udah pakai iOS 14.3 ya yang gue pakai ini iPhone di sini. Dan jujur aja sih, gue emangnya orang yang emang long term Android dan emang lebih bias suka pakai Android. Ngerasa di iPhone itu kayak rada-rada boring aja gitu. Gue begitu install iPhone 11 kemarin kan, gue sebelahin sama iPhone 12 udah selesai install, jadi kok sama aja ya, kayak nggak ada perubahan apa-apa. Desain bentuknya sama, tampilan home screen-nya sama gitu, kayak berasa ya bosen aja gitu sih. Kalau si software iPhone customisasi emang ada, yang di fitur iOS 14 ini kan ada bisa widget, tapi jauh lah kayak sama punyanya si Android, kayak kita bisa ngatur widget atau ngatur ikonnya gampang banget, tinggal download icon pack. Tapi yang jadi nilai plus di sini adalah software update-nya. Kalau si iPhone itu kan selalu barengan, jadi bukan salah iPhone juga kenapa gue pakai iPhone nomor 6s sampai sekarang kok tampilan sama aja, karena ya itu software update-nya udah sampai 5 tahun dan juga berbarengan gitu. Sekali dapat update semua iPhone barengan, beda sama si Samsung yang bertahap, kayak pertama kan S20 dulu atau baru Note gitu. Kalau iPhone 6s sampai iPhone yang 11 kemarin dapat software update-nya bareng-bareng, itu bener-bener jempolan. Kalau misalnya bicarain iOS ini, keunggulannya itu tentu aja karena emang lebih stabil ya. Jadi si iOS itu bener-bener hampir nggak pernah nge-crash. Jadi gue pakai handphone itu nggak ada crash satu kali pun, nggak ada nge-hang. Terus semua aplikasi yang ada di App Store tuh bisa berjalan dengan baik. Itu menurut gue nilai plus banget ya. Dimana kalau kadang-kadang kita masih suka nemuin crash kalau di Android tuh, di iOS ini hampir nggak ada. Dan juga yang gue suka dari si iOS ini tuh dia punya suggestion-nya. Jadi kalau kalian yang ngerti nih, maksudnya kalau suka habis foto, share gitu kan, dia suka ada suggestion kayak WhatsApp-nya gitu. Kalau di gue sih pribadi pakai di Samsung, kayak berantakan suggestion, bisa ke orang-orang gak kenal, terus aplikasinya juga gak jelas suggestion tuh, jadi mending gue matiin. Nah di iPhone ini benar-benar bekerja dengan baik, suggestion-nya dia ngerti orang-orang yang suka kita ajak chatting, pokoknya kayak sistem-sistem algoritmanya itu lebih dipikir, lebih matang aja. Sekarang kita ke bagian kameranya, dimana kameranya di iPhone 12 mini ini menurut gua nggak begitu banyak berubah dibanding sama iPhone 11 yang kemarin sebelumnya gue pakai. Di sini megapikselnya juga masih sama-sama aja, pakai 12 megapiksel, mau yang di wide dan ultra wide tuh sama, kamera selfie juga gitu masih sama aja. Yang beda dikit di sini mungkin cuma f-nya aja ya. Di sini jadinya buat kamera utamanya f-nya 1,6 ya, kalau kemarin 1,8. Tapi itu cuma beda tipis-tipis doang. Kalian bisa lihat dari hasilnya, akan gue sejajarin hampir nggak gitu beda. Emang sih ada beda kalau kalian perhatiin dikit sampai detail-detailnya itu beda sedikit. Tapi kalau kalian yang emang mau beli handphone ini atau upgrade ke iPhone 12 gara-gara kameranya, apalagi udah pakai iPhone 11, mungkin mendingan tahan dulu sih, karena emang sedikit cuma setipis itulah perbedaannya gitu. Tapi yang di sini yang gue seneng ya, dia ada di bagian kamera ultra wide sekarang bisa night mode. Itu menurut gue nilai plus. Dan juga kalau misalnya kalian ngomongin hasil foto, nih kembali nih, karena gue pakai dua-duanya ya, Android dan si iOS. Menurut gue kalau iOS itu si iPhone 12 mini ini gambarnya bagus, hasilnya memuaskan banget, tapi ya itu buat siap untuk diedit, karena gue juga lagi akhir-akhir ini senang gue edit lagi. Beda sama Android dimana kalian jepret udah langsung siap posting aja karena udah ada sentuhan AI-nya banyak. Artinya jadi di si iPhone emang hasil fotonya selalu lebih natural dibandingin di Samsung gitu. Tapi ya itu kembali lagi ke selera gitu. Nah, lain halnya kalau kalian misalnya ngomongin mengenai videonya. Kalau video di iPhone itu lah udah the best lah, udah paling bagus di handphone manapun. Ini bahkan sampai saat ini ya itu gue bilang tetap lebih bagus juga dari Samsung sekalipun. Ini bener-bener videonya itu bisa ngeras sampai 4K, 60 fps, ada HDR, ada Dolby Vision, apalah itu pokoknya udah the best lah. Buat stabilizernya juga udah top Marco top, ini udah gak ada lawan lah. Jadi udah nggak usah
dijelasin lagi, udah top of the line, paling bagus buat video di mobile device sampai saat ini. Terus juga kalau kalian yang, oh ya banyak yang nanya kan, Instastory-nya gimana tuh Kak? Nah kalau Instastory-nya ini juga benar-benar beda banget. Kalau kalian lihat nih, gue ada bandingin di Samsung itu hasilnya masih ya pecah-pecah burem gitu. Kalau di iPhone, iOS itu emang tajam banget. Jadi udah kayak beda lah experience-nya, kayak kalian belum main Instagram kalau belum pakai iPhone katanya. Belum pernah Instastory itu namanya. Karena emang aslinya Instagram itu setahu gue emang program yang dibikin untuk iPhone. Jadi di Android itu ada penurunan buat optimization-nya karena si iPhone modelnya cuma dikit, gampang optimize, sedangkan Android banyak banget. Jadi Instagram sendiri mungkin susah ya, kerepotan buat optimize-nya gitu. Sekarang kita sampai ke bagian paling nggak enaknya dari handphone ini, yaitu bagian baterainya. Jadi emang bener-bener nilai negatif dari handphone itu menurut gue satu-satunya cuma di baterainya aja sih. Baterainya ini cuma 2227 mAh aja, jadi itu emang penurunan hampir 1000 lah kalau dibanding sama iPhone 11 sebelumnya gue pakai. Jadi di sini cuma dapat screen on time itu kisaran 5 jam aja, kurang lebih 5,5 jam lah kadang-kadang bisa dapat. Itu jadi kalian kalau cabut jam 7 pagi sampai malam tuh jam 8 jam 9 malam itu udah lowbat, udah harus dinyalain low power saving mode-nya lah. Jadi definitely ini bukan handphone yang bisa bertahan untuk 1 hari sampai 1,5 hari. Itu apalagi kalau kalian yang mungkin suka ngerekam video atau ambil foto banyak-banyak pakai handphone, ini udah nggak bakalan cukup lah. Ini dengan catatan gue itu pakai dapat screen on time kayak gitu cuma banyakan buat sosmed, WA, terus juga buat nonton video doang gitu, nggak buat main game sama sekali. Gue udah nyobain main game itu, game auto chess itu kurang lebih satu gamenya tuh 15-20 menit. Gue main 2 game aja, jadi sekitar 30-35 menit lah. Itu langsung ngurangin baterai 30%, dan ini handphone langsung panas banget. Jadi emang ini gue nggak saranin banget handphone ini buat main game. Terus kalau kalian misalnya emang udah tahu bakal keluar nih seharian nih, bakal keluar sampai malam, mendingan sih bawa power bank atau chargernya kalau ada. Masalahnya nih iPhone 12 ini untuk pertama kalinya si iPhone nggak ngasih kepala charger di dus pembeliannya ya, katanya sih buat karena go green lah. Kemudian itu tren itu bakal berlanjut, si Samsung S21 kita juga bakal gitu, ntar Mi juga begitu, Xiaomi. Jadi ya selalu gara-gara Apple dikurang-kurangin semuanya gitu. Jadi emang kepala chargernya nggak ada, kalian harus beli terpisah, dimana kabel yang dapat di bawaannya itu udah yang USB C to Lightning, jadi udah power delivery. Di iklannya sih up to 20 watt ya kalau iklannya, tapi gue nggak sempat nyoba karena emang gue nggak punya kepala chargernya. Tapi di sini yang gue seneng karena dia bisa wireless charging, jadi gue nggak ada masalah dengan nggak pakai charger bawaannya. Gue pakai wireless chargingnya Samsung dan itu nggak ada masalah. Di sini enak banget dan gue nggak merasa perlu sama aksesoris barunya yang namanya MagSafe. Jadi MagSafe itu adalah aksesoris eksklusifnya si iPhone ya, yang di 12 ini. Karena di bagian belakang iPhone ini sekarang jadi magnet, itu dimana aksesorisnya itu kalian bisa ngecas di tempelin gitu di handphonenya, jadi kayak magnet. Kayak kalau kalian pernah Apple Watch atau si Samsung ini, Samsung Watch itu ngecasnya dia kayak magnet nempel gitu. Jadi dia sih bilangnya sambil ngecas bisa sambil ngetik wireless chargingnya, jadi enak. Ya mungkin masa depan ntar juga Lightning bakal dihilangin dan semua udah diwajibin ngecasnya pakai cara kayak gitu. Tapi sampai saat ini gue masih pakai chargeran wireless apa aja bisa kok, dan emang ditinggal tidur juga nggak ngaruh juga, nggak perlu fast charging. Karena di iPhone 12 mini ini pakai si MagSafe-nya itu cuma mentok 12 watt ya, beda sama di 12. iPhone 12 yang lain tuh bisa sampai 15 watt. Jadi ada perbedaan sedikit yang gua sebenarnya juga nggak sempat nyoba karena emang nggak punya. Oke, jadi kesimpulannya iPhone 12 mini ini emang bener-bener iPhone terbaik sepanjang masa kalau versi gua nih. Tapi itu versi gua, karena emang gua pribadi ya itu tadi, gua suka banget sama handphone kecil. Dan juga emang iPhone 12 mini ini menurut gua paling worth it karena harganya udah paling murah, terus speknya juga nggak ada penurunan dari yang iPhone Pro, Pro Max gitu. Mungkin kalau kalian yang mau beli Pro atau Pro Max, menurut gua nggak gitu worth it sih, karena perbedaannya cuma di sensor LiDAR-nya doang, dan juga ada satu lensa buat zoom. Itu menurut gue, ya gue sih pribadi sih nggak gitu pakai. Itulah kenapa gue bilang iPhone 12 mini ini adalah iPhone terbaik. Ini satu-satunya kekurangannya adalah di bagian baterainya. Kalau kalian bisa toleransi baterainya itu yang kayak gue jelasin tadi, ini handphone yang bener-bener recommended banget buat kalian. Kalau gue sih nggak masalah karena ini handphone kedua gue, dan gue masih ada handphone si S20 buat handphone utama. Ini buat handphone tambahan, dan gue suka banget buat ngantongin handphone kecil gitu. Itu aja dulu deh, jangan lupa klik like and subscribe ya buat yang belum. Gua Agus di Star Gadget Review. See you next time.